Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Ardi. Nah, untuk hari ini kita mau menjelaskan tentang yang namanya folder ya. Tapi nggak enak kalau seandainya kita langsung belajar. Enaknya sih kita main dulu ya. Kita main tebak-tebakan. Nanti kalau misalnya berhasil menjawab tebak-tebakan yang Pak Ardi bagikan, nanti Pak Ardi kasih hadiah. Wih, pasti penasaran kan hadiahnya apa? Yang juara pertama nanti Pak Ardi kasih hadiah tiket berenang. Wih, hebat. Berenang di mana? Berenang di kolam buaya. Tidak. Nah, untuk yang kedua, nanti kalau seandainya berhasil, Pak Ardi kasih tiket. Wih, tiket apa ya? Tiket jalan-jalan ke Bali. Wih, pasti keren banget ya kan? Tapi jalan kaki aja ya. Namanya juga jalan-jalan. Kok jalan-jalan jalan kaki ya kan? Jalan, ya kan? Oke, untuk yang ketiga, nanti kalau berhasil menjawab semua pertanyaan dengan bagus, Pak Ardi kasih hadiah tiket menginap. Wih, di sekolah. Di sekolah. Ya udahlah, nggak apa-apa lah ya. Artinya ya mungkin ini sedikit apa ya, hadiah yang mungkin bisa membuat hati adik-adik semua senang karena bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan. Oke, kita langsung masuk aja ya. Oke, kita mulai ya. Pertanyaan pertama, ayam apa yang paling besar? Kita kasih waktu 10 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Selesai. Jawabannya adalah ayam semesta. Yeay, itu paling besar sedunia. Lebih malah, lebih besar daripada dunia, ya kan? Nah, berarti ayam yang paling besar adalah ayam semesta. Pertanyaan kedua, bagaimana cara 5 ekor gajah naik mobil sedan? Ada yang tahu? 5 ekor gajah naik mobil sedan bagaimana caranya? Ada yang tahu? Kita hitung. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tet, waktunya habis. Yang betul adalah 2 di kursi depan dan 3 di kursi belakang. Bisa ya? Anggap aja si gajah punya mobil sedan yang besar, ya kan? Ya. Berikutnya, kita akan coba pertanyaan berikutnya, siapa yang bisa jawab. Apa persamaan gajah dengan tiang listrik? Apa ya persamaan gajah sama tiang listrik? Kita hitung mundur ya. Siap. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Waktunya habis. Jawabannya adalah sama-sama gak bisa terbang. Berikutnya, hewan apa yang bersaudara kandung? Hewan apa yang bersaudara kandung ya? Ada ternyata hewan yang bersaudara kandung. Mau tahu jawabannya? Tunggu dulu. Kita hitung sampai 10 ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ting, waktunya habis. Jawabannya adalah kakak beradik. Mungkin maksudnya kakak beradik kali ya. Ya nggak apa-apa lah, namanya juga pertanyaan-pertanyaan ya kan. Terserah Farli lah. Berikutnya, apa yang lahir di Arab, besar di Arab, tapi nggak bisa bahasa Arab? Pertanyaan yang sangat sulit ya. Karena Pak Ardi lahir di Indonesia dan bisa baca bahasa Indonesia, bisa bicara bahasa Indonesia. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ting, waktunya habis. Jawabannya adalah onta. Mau diajak ngomong juga nggak bakal bisa ngomong lah, onta. Mau bahasa apa juga nggak bisa, onta. Hewan apa yang badan, kaki, perut semuanya ada di kepala? Semuanya di kepala. Badan, kaki, perut semuanya ada di kepala. Apa ya? Kita hitung mundur ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Waktunya habis. Ya, jawabannya adalah kutu. Kutu, siapa yang kutuan? Iya, karena kutu semuanya ada di kepala. Ya kan, kakinya si kutu di mana? Di kepala kita. Badannya di mana? Di kepala. Kepalanya ya di kepala. Oke, bercanda aja. Oke, kita langsung aja ya. Materi yang pertama untuk kelas 1. Karena ini pertemuan pertama, paling enggak kita harus saling mengenal dan saling menyapa. Apa yang dikenal dan apa yang disapa? Semuanya adalah tentang hardware atau alat-alat yang ada di komputer atau seputar komputer ya, atau seputar tentang teknologi informasi dan komunikasi. Oke, kita coba langsung aja ya.
Mengenal hardware. Ini untuk materi kelas 1 pertemuan ke-1 ya. Diharapkan siswa bisa mengenal dan mampu menggunakan berbagai hardware komputer yang biasa ditemuinya, sehingga kemudian hari bisa terbiasa dengan perangkat-perangkat tersebut. Karena di komputer itu banyak macam-macamnya, maksudnya alat-alatnya ya, banyak jenis alat-alatnya. Dan kita kalau udah biasa, udah tahu, nanti kita bisa menggunakannya dengan baik. So, harus kita kenalin dan kita harus tahu nama alatnya dan apa kegunaannya. Oke? Nah, kalau kita lihat video berikut ini ya, ini tentang video masa depan. Jadi ada beberapa sekolah yang juga sudah mencapai masa depan, tapi masih di luar negeri sih. Kalau di Indonesia, Pak belum melihat secara real seperti apa teknologinya. Tapi di masa depan itu ada teknologi yang benar-benar luar biasa. Ya, teknologi robot ya. Teknologi robotnya itu udah canggih-canggih banget. Udah nggak menggunakan kapur maupun spidol, tapi semuanya serba computerized gitu ya. Guru-gurunya juga ada sebagian tergantikan oleh komputer ya. Sekarang aja kita bisa belajar melalui internet ya kan, semuanya bisa tergantikan. Nah, ini adalah teknologi-teknologi masa depan. Nah, ada pembelajaran yang bisa menggunakan robot secara 3D gitu kan ya. Nah, ini juga pembelajaran menggunakan robot. Wow, masa depan nanti akan ada seperti itu insya Allah. Oke, yang pertama adalah digital personalized desk. Itu adalah tentang bagaimana meja itu benar-benar seperti ada gambar-gambar 3 dimensinya. Wow, bayangin mejanya nanti semuanya seperti gambar-gambar 3 dimensi yang bisa kita mainkan untuk pembelajaran kita. Kedepannya seperti itu insya Allah. Wah, kalau udah bisa terwujud itu sangat hebat banget dan sangat luar biasa. Siapa tahu yang ada di rumah nih nantinya ketika sudah dewasa, masa depannya bisa membuat hal-hal seperti itu tadi. Wah, sekarang udah banyak ya tatap muka melalui internet ya kan, nggak seperti dulu kalau tatap muka itu ketemu secara langsung dengan orang banyak, enggak. Tapi sekarang melalui media internet kita bisa tatap muka dari jarak yang sangat jauh dan orang yang sangat banyak, bisa dilakukan. Berikutnya adalah robot teacher. Wah, kalau robot teacher ya memang pengganti robot ya, pengganti teacher. Robotnya sebagai pengganti teacher. Aduh, jangan sampai deh. Tapi tetap meskipun ada robot sebagai guru, tapi manusiawi itu Allah yang menciptakan dan kita mempunyai jiwa manusiawi yang tidak dimiliki oleh robot. Seperti itu. Ya, kalau masa dulu-dulu memang kita belajar susah ya, tapi semakin zaman berkembang, akhirnya robot pun semakin canggih-canggih dan semakin berkembang. Itulah teknologi, ya kan ya? Banyak sekali macamnya ya teknologi, terutama di bidang teknologi informasi ya, dan juga tentang teknologi yang di bidang kedokteran itu lagi banyak banget berkembangnya. Nah, ini termasuk nih yang bekerja di bidang kedokteran. Wah, bisa menerka mengetahui kebutuhan dari pasien di bidang pendidikan maupun di bidang kedokteran. Wah, semuanya kayaknya teknologi itu sangat penting banget ya kan di masa depan seperti itu. Ada robot yang benar-benar mirip banget kayak manusia gitu ya. Nah, ternyata robot-robotnya itu bisa bekerja menggantikan manusia seperti itu. Wah, luar biasa banget lah masa depannya ya. Dia juga seperti manusia yang bisa berpikir secara jernih, tapi tetap tidak punya sifat manusiawi seperti manusia. Tapi barangkali nanti ada yang menciptakan. Wallahu a'lam bishawab. Iya kan ya? Ada banyak lah tentang robot-robot yang sudah ada saat ini dan nanti di masa depan itu akan berkembang lagi insya Allah. Itu udah banyak sekali. Kita skip aja dulu ya. Oke, intinya banyak lah ya tentang robot-robot masa depan yang akan ada yang saat ini belum ada. Oke, kita akan mengenal hardware pada komputer yang biasa kita temui. Nah, kalau sebelah kanan ini adalah gambar-gambar di hardware-nya. Hardware itu perangkat atau alatnya. Dan juga sebelah kiri ini nama-namanya. Yang pertama kita kenal dulu sama CPU, Central Processing Unit. Nah, ini gambarnya ada di sebelah sini. Nah, itu dia. Nah, yang kedua adalah monitor. Monitor itu ada di tengah-tengah. Bisa kita lihat lah ya. Mudah kalau monitor ingetinnya. Ada headset. Itu dia tempatnya atau gambarnya. Dan berikutnya ada mic. Kalau mic mas sering ya kita lihat ya mic. Iya. Terutama headset, jangan-jangan di rumah anak-anak punya headset semua ya. Sama, Fari juga punya. Oke, berikutnya ada keyboard untuk mengetik ya. Pasti ada di komputer ya. Ada sih yang touchscreen gitu ya, tapi kebanyakan ada yang keyboard. CD driver itu biasanya ada di laptop maupun di PC juga ada ya. Ada mouse seperti tikus ya. Ada yang nggak pakai mouse, iya nggak apa-apa, tapi ini mouse. Speaker,
Ini speakernya ya. Nah, berikutnya adalah kamera. Nah, kalau ini kamera yang belum terpasang di notebook ya. Biasanya kalau dipakai laptop udah ada kameranya, tapi kalau Pak Ardi ini pakai PC, jadi butuh tambahan. Nah, kenalan dulu yang nomor satu, CPU atau Central Processing Unit. Nah, ini adalah tempat komputer bekerja dan berpikir. Di dalamnya ada prosesor yang mampu berpikir seperti otak kita. Wow, ternyata di dalam kotak ini ada prosesor yang mampu berpikir sama seperti manusia berpikir. Tempatnya di situ, namanya Central Processing Unit. Yang nomor 2, monitor, yaitu alat yang menampilkan tulisan dan gambar sehingga bisa kita lihat. Nah, kalau monitor itu ya pastinya sangat dibutuhkan. Gimana kita bisa tahu sesuatu yang mau kita pilih kalau kita nggak tahu gambarnya. Yang ketiga adalah keyboard, yang kita gunakan untuk mengetik tulisan, juga bisa menghapus sih, dengan delete, dengan backspace, memberikan spasi dan lain sebagainya. Itu adanya di keyboard. Kalau touchscreen gimana? Kalau touchscreen ya itu keyboard tapi touchscreen. Nah, kalau ini keyboardnya keyboard secara nyata. Yang berikutnya adalah mouse, yang kita gunakan untuk mengklik gambar. Jadi kalau misalnya gambarnya kita pilih, kita klik, ya kita menggunakan mouse. Yang berikutnya adalah webcam. Nah, karena Pak Ardi ini pakainya PC atau PC ya. Nah, Pak Ardi butuh yang namanya webcam untuk kamera tambahan. Tapi kalau adik-adik di rumah pakai laptop, udah ada itu webcamnya, sudah terpasang di dalamnya. Nah, berikutnya adalah printer. Printer itu yang kita gunakan untuk alat yang kita gunakan untuk mencetak berbagai tulisan. Bisa di kertas, bisa juga di baju atau kain gitu ya. Bisa bermacam-macam yang kita cetak. Itu menggunakan printer. Nah, berikutnya adalah headset. Ini alat yang kita gunakan untuk mendengar suara-suara dari komputer. Tapi juga biasanya ada mic-nya, sehingga bisa untuk mendengar, bisa juga untuk bicara. Tapi kalau mic itu berbeda. Kalau mic itu khusus, dia benar-benar untuk berbicara atau menghasilkan suara untuk dimasukkan ke dalam komputer. Tapi kalau misalnya mendengarkan suara pakai mic nggak bisa ya. Nah, berikutnya adalah speaker. Nah, speaker itu yang digunakan, alat yang digunakan untuk mendengar suara dari komputer secara keras ke seluruh ruangan. Kalau seandainya headset itu hanya telinga kita yang mendengarkan. Tapi kalau dengan speaker itu kita bisa membuat suara yang besar, nya, ya seperti itu. Yang berikutnya adalah CD drive. Nah, CD drive itu ada di notebook kita biasanya, tapi ada juga yang nggak ada CD drive-nya. Gunanya itu untuk membaca file-file yang ada di CD, gitu ya. Nah, seperti halnya manusia, setiap alat punya kegunaannya, gitu kan ya? Karena setiap alat itu ada kelebihan dan fungsi-fungsinya. Setiap alat ada kegunaannya, tidak ada yang boleh merasa lebih baik dan juga lebih berguna. Sama halnya dengan kita, manusia, kita juga tidak boleh sombong. Setiap orang pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Ada yang merasa, wah lebih hebat daripada orang lain, jangan sombong. Komputer aja nih ya, dia mempunyai tugasnya masing-masing. CPU punya tugas, terus monitor punya tugas, keyboard punya tugas, mouse juga punya tugas. Bayangkan kalau mereka semuanya sombong, masing-masing sombong. Kata si keyboard, tanpa ada aku, kamu gak akan bisa jalan. Akhirnya keyboardnya pergi. Oh iya bener, kita gak bisa ngetik, ya kan? Tapi ternyata ada yang lebih sombong, misalnya si monitor bilang, tanpa aku kamu gak bisa lihat apa-apa. Nah, karena begitu, ya jadinya akan berantakan semuanya. Makanya kita tidak boleh sombong. Tips menggunakan hardware. Yang pertama, gunakan alat di saat memang ingin digunain. Ya kalau mau digunain baru dipakai. Kalau nggak pengen digunain, jangan dipakai-pakai. Yang kedua, jangan digunakan di luar kegunaan alat tersebut. Iya, ini penting banget. Keyboard itu untuk mengetik, bukan untuk pukul-pukul, ya. Terus monitor menampilkan gambar, bukan untuk digoyang-goyang, ya. Webcam untuk merekam video, bukan digetok-getok, ya. Dan yang ketiga, gunakan alat secara hati-hati, jangan sembarangan. Dan yang keempat, ya berarti gunakan secukupnya saja. Dijaga dengan rapi. Dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas-tugasnya yang sudah di-share di Google Classroom-nya nanti ya. Oke? Nah, kalau sudah membaca semuanya, sudah mendengarkan semuanya dengan baik, insya Allah bisa mengerjakan semua soal-soal yang baru diberikan di Google Classroom. Oke, sekian dulu dari saya. Kapan-kapan kita ketemu lagi. Insya Allah di pertemuan yang berikutnya kita akan mengenal lebih jauh tentang hardware. Intinya semua hardware komputer itu sangat banyak dan sangat berguna. Setiap alat memiliki kegunaannya masing-masing. Jadi kita harus menggunakan alat tersebut dengan bijaksana, seperti menggunakan tidak berlebihan, menyimpan dengan baik, serta tidak keras dalam menggunakannya.
tidak kasar ya, tidak kasar itu bukan karas, tidak kasar dalam menggunakannya. Kalau kita menggunakannya dengan baik, insya Allah barang-barang hardware komputer kita akan terjaga dengan baik dan semua dalam kondisi yang sangat baik. Oke, cukup sekian. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.